Bismillahirrahmanirrahim. Bayanur rukhsati fi qasdi idhari ta'ati. Menjelaskan tentang kebolehan orang sengaja menampakkan taat, menampakkan amal ibadah di hadapan orang lain. I'lam anna fi asraril a'mali faidatal ikhlasi wan najati minar riya. Ketahuilah bahwa orang yang merahasiakan amal itu faidahnya bisa sempurna dalam keikhlasan ibadah dan selamat dari unsur riya. Wa fil idhari faidatal iqtida'i wa targhiban nasi fil khair. Tetapi ketika kita menampakkan amal di hadapan orang lain juga memberikan faidah. Faidahnya apa? Yaitu al-iqtida wa targhiban nas. Yaitu mencontohkan orang lain supaya kemudian diikuti dan mendorong orang lain untuk melakukan kebaikan yang sama. Lakin fihi afatur riya. Tetapi di sini itu rentan dengan perbuatan riya. Qala Al-Hasan Al-Basri, berkata Imam Hasan Al-Basri, ulama kontemporer, ulama zaman tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Beliau menyampaikan inna sirra ahrazal amalaini walakinnal idhara aidan faidatun. Sesungguhnya merahasiakan amal itu mampu menjaga dua keuntungan pahala. Tetapi menampakkan amal juga memberikan faidah. Jadi ketika kita menyembunyikan amal itu memiliki dua faidah. Faidah yang pertama adalah menjadi ikhlas, yang kedua terbebas dari unsur riya. Itu kalau kita ikhfa'us sir, menyembunyikan kita punya amal. Tetapi ternyata idharul amal, menampakkan amal juga memiliki faidah. Ya, ada faidah, ada manfaat. Kenapa? Karena memberikan contoh kepada orang lain. Walidzalika asnallahu ta'ala ala sirri wal alaniyah. Dan atas hal ini Allah subhanahu wa ta'ala memuji baik orang yang beramal secara sir maupun beramal secara alaniyah. Amal yang disembunyikan dan amal yang nampak semuanya dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala Allah ta'ala fi surat Al-Baqarah, berfirman Allah ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 271, in tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Ya, Allah berfirman, in tubdus sadaqati, apabila kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, fa ni'mahi, maka itu baik karena memberikan contoh kepada orang lain, membuat keteladanan bagi orang lain. Tapi kata Allah, wa in tukhfuha, apabila kamu menyembunyikan, wa tu'tuhal fuqara'a, dan kamu memberikan sedekah itu kepada orang-orang fakir yang sunyi dari pemandangan orang lain, fa huwa khairul lakum, maka itu lebih baik bagimu. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, dan kebaikanmu itu menghapus kesalahan-kesalahanmu. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah maha meneliti, zat yang maha meneliti terhadap apa yang kalian perbuat. Artinya yang nampak bisa menjadikan sebab riya, yang tersembunyi juga bisa menjadikan sebab orang tidak ikhlas. Kan sudah pernah saya kasih contoh ya. Orang sedekah buat pembangunan masjid 500.000, disebut namanya sumbangan yang masuk
ya, pada Jumat ini dari Bapak Abdurrahman 500.000 ya. Dari hamba Allah 1 juta ya. Lalu kata hamba Allah yang ada di masjid, karena kebetulan duduknya berdampingan dengan kawannya ya, nyenggol pundak kawannya. Tak, gitu. Lu tahu nggak hamba Allah nyumbang 1 juta siapa? Gua. Timbang gopek aja disebutin, gua hamba Allah kagak disebutin, gua 1 juta pakai hamba Allah. Nah itu sudah disembunyikan, tetapi ternyata secara tidak langsung dia menampakkan. Berarti yang zahir bisa jadi riya, yang sembunyi juga bisa jadi tidak ikhlas. Lalu bagaimana supaya yang zahir hilang riya, yang tersembunyi menjadi ikhlas? Maka kudu punya ilmu. Kalau kita punya ilmu, sekalipun itu zahir, maka akan menjadikan terhindar dari unsur riya. Ada seorang sahabat yang lari tergopoh-gopoh kepada Rasulullah. Kata sahabat ini begini, ya Rasulullah, saya nyumbang buat jihad di jalan Allah, itu saya sembunyikan. Saya sudah pesen-pesen jangan orang tahu. Ternyata sama panitia disebut-sebut ya. Si Abdurrahman nih, biar kata dia itu orang susah, nyumbangnya gedean, nggak kayak si Anu gitu. Akhirnya tersebar itu, sampailah ke telinga Abdurrahman. Abdurrahman ketakutan kalau sedekahnya menjadi tidak ikhlas ya. Lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, gimana ini, saya sudah sembunyikan, ternyata orang pada tahu. Kata Rasulullah, laka ajrani, kamu punya 2 pahala. Pahala yang pertama, kau menyembunyikan sedekahmu. Pahala yang kedua, sedekahmu itu menjadi contoh bagi orang lain. Orang lain berpikir dia yang miskin saja nyumbang, apalagi saya yang kaya, nggak pantas kalau tidak nyumbang. Nah, itu contoh. Wal idharu qismani, orang menampakkan amal itu 2 macam. Ahaduhuma, salah satunya fi nafsil amal. Yang pertama, menampakkan pada saat beramal. Saat beramal itu ditunjukkan, terlihat oleh orang lain. Wal akharu bitahaddus bima amila. Yang kedua, dia bercerita bahwa dia telah melakukan amal kebajikan. Nah, kalau yang pertama itu munculnya penyakit riya, kalau yang kedua munculnya penyakit sum'ah ya, karena amalnya sudah sembunyi tapi kemudian diperdengarkan kepada orang lain. Al-qismul awal, yang pertama, idharu nafsil amal, orang menunjukkan ya saat dia beramal, kas-shadaqah fil malak, seperti bersedekah di hadapan banyak orang. Tapi ada tujuan litarghibin nasi fiha, supaya dia memberikan pelajaran kepada orang-orang yang kumpul di tempat itu. Kama ruya 'anil Ansari, sebagaimana diriwayatkan dari Al-Ansari, alladzi jaa'a bis-surrati, yaitu dia datang dengan membawa hadiah atau bingkisan. Fatataba'an nasu bil atiyati, maka orang-orang mengikuti dengan apa yang diperbuat oleh Al-Ansari, yaitu berbagi hadiah. Lamma ra'auhu, karena mereka melihat apa yang diperbuat oleh Al-Ansari. Jadi orang boleh beramal, ditampakkan amalnya kepada orang lain dengan tujuan litarghib, buat ngajarin orang lain.
Ya. Misalnya ngaji bawa bingkisan atau bungkusan, ya, dibungkus tuh pakai apa namanya, ya, kertas kado. Ya. Apaan tuh? Bingkisan buat siapa? Buat ustadz, nah, misalnya begitu. Nah, tapi ini bukan modus ya, bukan dari saya mau minta hadiah, bukan. Ya, contoh aja, contoh. Ya. Kalau bisa begitu ya alhamdulillah, ya nggak? Artinya ilmunya sampai. Gitu. Ya. Jadi rupanya orang ini ingin ngasih hadiah kepada guru, ya, sudah dibungkus kado kecil. Ya. Terus selesai ngaji diserahkan. Ya. Orang-orang pada lihat, wah, masya Allah, itu pekerjaan yang baik. Ya. Saya nggak mau kalah. Gitu. Minggu besok saya mau kasih kado buat ustadz yang lain. Ya, bikin kado kasih. Ya. Besoknya ada yang ngasih lagi, masya Allah. Tuh gurunya seneng nggak dikasih kado? umpama, ya umpama. Beneran ya nggak apa-apa sih, namanya nyontoin ya. Ya Allah, kan ngaji buat kita bukan buat orang lain. Jadi seperti itu. Ya, saya melatih diri begitu. Misalnya orang ini seneng koleksi jam tangan. Saya ada beberapa jam tangan yang masih bagus gitu. Sengaja saya kado, ya, ketika ketemu di pengajian saya kasih hadiah pada orang ini. Masya Allah, seneng banget gitu. Nah ternyata Rasulullah mengajarkan. Kata Rasulullah, tahadu tahabu. Saling berbagi hadiahlah kalian. Nanti kalian akan saling mencintai. Orang kalau sering berbagi hadiah, ya, saling berbagi ya, bukan sepihak, ya, maka akan saling mencintai. Ya. Oh, Pak Mufti senang pakai cincin, misalnya. Ya. Saya sering ngelirik pakai cincin. Ya. Sama, saya juga pakai cincin. Ada banyak cincin, tapi pakai satu aja. Ya. Jangan norak, 5 jari pakai cincin semua, 10-10-nya. Ya. Ya. Wah, saya ada cincin beberapa, sudah nggak saya pakai. Saya pilih yang terbaik. Ya. Bungkus dan itu di kado kecil. Pak Ustadz Mufti, ini hadiah. Tuh. Masya Allah, kan itu sesuatu yang luar biasa. Nah itu namanya memberikan contoh. Memberikan contoh baik kepada orang lain. Kelihatan nggak sama orang lain? Kelihatan. Dan yang seperti itu Allah menggarisbawahi di Al-Baqarah 271. In tubtus shadaqat fa ni'mah. Kalau kalian menampakkan sedekah maka itu bagus. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara. Kalau kamu berbagi dan pembagianmu disembunyikan, ya, dan diberikannya kepada orang-orang yang tidak mampu, fahuwa khairul lakum, itu lebih baik bagimu. Masya Allah. Jadi dua-duanya bagus. Ya. Apa ada landasan hadisnya orang beramal boleh ditunjukkan pada orang lain? Atau melakukan perbuatan baik yang boleh ditunjukkan kepada orang lain? Boleh. Sabda dari Rasulullah SAW, man sanna sunnatan fa'amila biha kana lahu ajruha wa ajru man ittaba'ahu. Siapa orang yang melakukan satu kebaikan lalu kebaikannya diikuti oleh orang lain, maka dia mendapati pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Ya. Saya berbuat baik, kebaikan saya ada pahala. Lalu kebaikan saya diikuti oleh orang lain, maka saya mendapati pahala tanpa mengurangi pahala orang yang mengikuti berbuat baik kepada kita. Di hadis panjang Rasulullah menyampaikan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa orang berbuat baik, ya, lalu kebaikannya diikuti oleh orang lain, maka dia mendapati pahala dan pahala orang yang mengikutinya sampai hari kiamat.
Begitu pula sebaliknya, orang berbuat buruk, sunnatan sayyi'ah, ya, perbuatan buruk, ya, fa'alaihi wizruha, dia mendapati dosa, wa wizru man amila biha, dan dosa orang yang mengikuti dia. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah. Ya. Saya ngajarin orang belajar membaca Fatihah dengan baik dan benar, lalu diikuti. Berarti ketika orang itu membaca Fatihah dengan benar, saya mendapati bagian pahala. Saya senang main gaple. Contoh ini, contoh. Saya kumpulin anak-anak kecil, kemudian saya ajarin main gaple. Ya. Mereka pintar main gaple. Ya. Lalu anak-anak itu main gaple, main taruhan. Dosa nggak kita? Dosa, karena ilmunya dari kita. Itu namanya sunnatan sayyi'ah. Kebiasaan yang buruk yang kemudian keburukannya diikuti oleh orang lain. Wa tajri sairul a'mal hadza al-majra min as-salat was-siyam wal-hajj wal-ghazwi wa ghairihi. Dan berlaku pula seluruh amal yang ini terjadi seperti misalnya salat, puasa, haji, perang, ya, dan amal-amal lain itu dilihat oleh orang lain. Saya berangkat ke masjid merutinkan sholat berjamaah, ya, dilihat oleh orang lain. Tapi sekalipun dilihat oleh orang lain, saya tidak merubah niatnya. Tetap bahwa tujuan kita adalah syiar Islam, jamaah ke masjid. Lalu orang mengikuti kita. Oh no, teman kita yang jauh aja, yang sibuk aja, nggak ketinggalan sholat jamaah ke masjid. Masa iya saya ya nggak mau jamaah, malu gitu. Nah itu berarti amal kita, pekerjaan baik kita terlihat dan diikuti oleh orang lain. Misalnya puasa sunnah, atau ibadah haji, atau ibadah umroh. Ada nggak orang haji, orang umroh disembunyikan? Ini ada kejadian Pak di kampung saya RW 3. Orang ini daftar haji, suami istri. Dia nggak pingin merepotkan orang lain. Jadi pas saatnya keberangkatan itu naik Grab aja berdua, nggak ada orang lain tahu. Iya, saya pingin menyembunyikan ibadah haji saya. Jadi nggak ada orang lain tahu sampai pulang kembali ya ibadah haji dia. Tapi kalau ini menjadi hal yang tidak biasa di lingkungan kita, maka kebaikan itu menjadi cacat, ya, karena tidak umum di lingkungan kita. Nah disitulah maka kemudian dikatakan bahwa al-adat muhakkamah. Adat itu bisa menjadi hukum sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Nikah hukumnya wajib. Resepsi hukumnya sunnah. Tapi ramean mana nikah sama resepsi? Jadi contoh ya. Yang sunnah rame, ya. Yang wajib sepi. Padahal Nabi menyampaikan a'linun nikah walau bisyatin. Ya, umumkan pernikahan itu sekalipun dengan sepotong daging. Syat, ya, sepotong daging kambing. Sate itu dari bahasa Arab, ya. Syatun, syate, ya, jadi sate. Itu. Umumkan pernikahan sekalipun dengan sepotong daging kambing, syat namanya. Jadi orang sholat jamaah tidak bisa disembunyikan. Orang ibadah haji, orang berangkat perang nggak bisa disembunyikan. Walakinil iqtida'u fis sadaqat ala tibai aghlabu. Tapi terkait dengan sedekah bisa nampak, bisa tidak nampak, bisa terlihat, bisa tersembunyi. Tapi ketika orang bersedekah itu terlihat oleh orang lain dan ada tujuan-tujuan tertentu secara tabiat, secara adat kenyataan, maka boleh. Orang kita
mengadakan santunan yatim, ya, diundang anak yatim, dikumpulin, dibawa ke rumahnya, ya, dibaca doa-doa misalnya, ya boleh-boleh saja. Tapi tadi harus menghilangkan unsur riya. Fasirru afdalu min alaniyah, maka tersembunyi lebih utama daripada nampak. La qudwata fiha, kalau sekiranya ditampakkan nggak ada orang mengikuti. Kalau amal saya tampakkan orang nggak bakal mengikuti, maka lebih baik saya sembunyikan. Ya. Ntar tujuan nyontohin orang lain, tapi ternyata pemahaman persepsi orang riya, pamer dia itu. Amal alaniyatu lil qudwati fa afdalu minas sirri, tetapi ketika orang beramal nampak tapi lil qudwah, untuk contoh keteladanan, maka itu lebih baik daripada yang tersembunyi. Wa yadullu ala dzalika anna Allah azza wa jalla amara al-anbiya bi idharil amal lil iqtida', dan menunjukkan pada hal itu bahwasanya Allah azza wa jalla telah memerintahkan kepada para nabi untuk menampakkan amal-amal para nabi lil iqtida', untuk diikuti. Ya, seperti misalnya Nabi salat tahajud, ditampakkan. Kadang Nabi tahajudnya di masjid, apalagi asyrul awakhir min Ramadan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, itu Nabi nggak pulang lagi di masjid, i'tikaf sepanjang malam, sepanjang hari. Nah itu kan berarti Nabi mencontohkan, ya, mencontohkan amal yang nampak. Tapi kelas Nabi tidak mungkin ada unsur riya. Tapi kelas kita, wah boleh jadi masih belepotan riya kita. Pingin iktikaf 10 hari terakhir dah, nggak mau pulang dah, biarin. Pokoknya buka sahur seadanya di masjid gitu. Tapi ternyata masih ada unsur-unsur riya. Tapi nggak apa-apa, awal-awal riya. Tapi nanti lama-lama riyanya hilang. Ya. Amal yang dibiasakan terus-menerus, unsur linnasnya hilang menjadi unsur lillah. Ya, pernah saya contohkan, ada menantu, ya, tinggal di rumah mertua. Mertuanya pengurus masjid, mertuanya 5 waktu berangkat ke masjid, mantunya nggak pernah ke masjid. Istrinya ngomong, "Bang, malu kayak dikit sama babak no." Tapi kan babak ya, sama babak no. Babak cuma sholat mulu ke masjid, kali-kali kayak ke masjid, ya maghrib maisa, pas subuh gitu. Terus gimana memulainya? Udah jalan aja, jalan dia, berangkat ke masjid jamaah, tapi niatnya malu karena mertua. Terus dia kerjakan, mertuanya meninggal, dia melanggengkan sholat berjamaah. Malunya karena siapa? Tidak lagi karena mertua, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang supaya ikhlas, sekalipun awalnya riya, harus dilatih, dibiasakan. Ya. Lakin ala man yudhirul amal wadhifatani. Nah, orang yang ingin menampakkan amalnya itu harus punya 2 tugas, punya cara. Ihdahuma, salah satunya, ayyudhirahu haitsu ya'lamu ayyaqtadiya bihi aw yadhunnu dhannan. Yang pertama, dia tahu dan punya dugaan yang kuat bahwa ketika menampakkan amalnya akan diikuti oleh orang lain. Bismillah, saya niat sedekah ini sengaja saya tunjukkan supaya orang ngikutin cara saya. Itu kudu dikuatkan begitu. Bukan karena riya, tapi pingin nyontohin orang lain. Itu tugas yang pertama yang harus kita pegang.
Wa rabba rajulin yaqtadi bihi ahluhu duna jirani. Kadang-kadang seseorang memberikan contoh kepada keluarganya, keluarganya mengikuti, tetapi tetangganya belum mengikuti. Sang suami atau sang ayah rutin berjamaah ke masjid. Niatnya apa? Nyontohin anak-anaknya yang laki-laki biar pada jalan ke masjid. Nyontohin pula tetangganya yang waktunya banyak longgar supaya jalan ke masjid. Anaknya ke bawah ikut, tetangganya belum. Nah, boleh jadi begitu. Atau wa rubbama yaqtadi bihi jiranuhu duna ahli suq. Dia rumahnya dekat keramaian banyak orang atau pinggir pasar. Kadang-kadang ya tetangganya bisa mengambil contoh dari apa yang kita perbuat, rutin ke masjid. Tapi orang-orang di pasar belum tentu mengikuti kita. Hanya orang-orang yang punya kesibukan belum tentu mengikuti kita. Tapi nggak apa-apa. Wa rubbama yaqtadi ahlu mahillatihi. Dan kadang-kadang kebaikan kita yang sudah menjadi rutinitas itu menjadi contoh keteladanan bagi orang kampung setempat. Orang kampung akan melihat kita manakala kita rutin melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik terus menerus. Misalnya ya kita dari Gang Amal keluar ke Al Abror, di situ kan ada balai itu ya, suka ada orang nongkrong di balai gitu ya. Ya tegur sapa boleh, enggak ya enggak apa-apa ya. Bagusnya sih tegur sapa. Oh, gimana nih kabar, Mat? Kabar baik Pak Haji. Nah, udah jalan. Besok begitu lagi. Nanti lama-lama ada yang malu, akhirnya ke bawah. Malu kita, loh Pak Haji jalan mulu, no jamaah 5 waktu. Yuk kita ngikutin dah. Ntar kongko lagi, buat sholat. Ya. Kadang bisa seperti itu. Nah ini namanya apa tadi? Sanna sunnatan hasanatan. Mengajak, memberikan contoh kebaikan buat orang lain. Tapi syaratnya ya bahwa saya niat sengaja ingin memberikan contoh kepada orang lain, lebih tidak. Wa innamal alimul ma'ruf walladzi yaqtadi bihin nasu kaffatan. Tapi biasanya yang diikuti itu orang alim atau ya orang baik yang dia itu bisa memberikan contoh keteladanan secara totalitas kepada orang lain. Ada orang-orang yang karena kecintaan kepada seseorang itu dia mengikuti, bahkan sampai gaya hidupnya, sampai cara jalannya, sampai ngomongnya, sampai pakaiannya ngikutin. Nah, tapi ini kan jarang ya. Biasanya orang alim ya, orang alim yang akhlaknya baik, tutur katanya baik, kadang-kadang ya dari sisi cara berpakaian juga orang mengikuti. Saya mengikuti Pak itu, kayaknya cakep ini, bagus. Nah itu namanya al-iqtida. Kemudian fa ghairul alim, orang-orang awam biasa kayak kita, idza azhara ba'dhat ta'ati, kalau kita menampakkan ya sebagian ketaatan kita, rubbama nusiba ila riya'i wan nifaqi wa dhammuhu. Ya, kadang-kadang yang terjadi kita dianggap riya, ya, dianggap munafik, kemudian mereka mencela cara-cara kita melakukan kebaikan. Walam yaqtadu bihi, dan mereka tidak mengikutinya. Falaisa lahul idharu min ghairi faidatin. Maka kalau sekiranya kebaikan kita tidak akan diikuti oleh orang lain, nggak usah ditampakkan karena nggak berfaedah, nggak ada manfaat buat orang lain. Wa innama yasihul idharu biniyatil qudwati mimman huwa fi mahallil qudwati ala man huwa fi mahallil iqtida'i bih. Tetapi yang baik ya, menampakkan kebaikan itu niat memberikan contoh ya, pada orang-orang yang berpotensi mengikuti
keteladanan kepada kita. Kita lihat nih orang ini berpotensi berbuat baik karena kita tahu backgroundnya dia orang agamis, tapi mungkin karena salah gaul jadi dia berbelok. Nah, saya mau ngasih contoh sama dia supaya dia ingat kembali pada hal-hal yang baik. Itu boleh begitu. Kemudian wasani, yang kedua, yaitu at-tahaddus bima amila, orang yang menceritakan apa yang dia perbuat. Ay yatahaddasa bima fa'alahu ba'dal faragh, yaitu dia berbicara ya, sesudah dia mengerjakan pekerjaannya. Ya, misalnya tentang tahajud ya, atau duha, atau amaliyah-amaliyah yang lain yang orang nggak tahu tapi dia ngasih tahu sama orang lain. Nah itu namanya tahaddus bima fa'alahu ba'dal faragh. Wa hukmuhu hukmu idharil amal binafsihi, maka dihukumi sama dengan menampakkan amal, menampakkan pekerjaan ibadah. Ibadahnya sudah disembunyikan tapi dia bercerita kepada orang lain. Misalnya saya sudah menyumbang bencana Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat nih, saya sudah kirim duit 5 juta, misalnya begitu. Itu kan ketika menyerahkan nggak tahu, tapi kemudian cerita kepada orang lain. Nah itu sama dengan idharul amal, sama juga menampakkan amal perbuatan. Wal khataru fi hadhihi, dan bahayanya pada pekerjaan seperti ini asyaddu, lebih besar, lebih berat, bahayanya lebih kental. Li'anna mutnatan nutqi khafifatun 'alal lisan, karena modal ngomong itu lebih ringan di lisan. Wa qad tajri fil hikayati, dan sungguh telah terjadi pada apa yang dia ceritakan, ziyadatun mubalaghatun, kadang-kadang ceritanya ditambah-tambah dan dilebih-lebihkan. Kalau urusan cerita, urusan omongan kan biasanya ditambah, tapi kalau urusan duit susah pasnya, ya, kadang-kadang berkurang. Ya. Walin nafsi ladzatun fi idharid da'awa azimatun. Ya. Dan pada pekerjaan yang seperti ini, dalam hati seseorang itu mendapatkan kelezatan, mendapatkan kenikmatan ketika dia mengungkapkan pengakuan atas kebaikannya, dan itu azimah, sangat besar. Illa annahu, kecuali bahwasanya dia lau tatarraqa ilaihi ar-riya'u, lam yu'sir fi ifsadil ibadatil madiyati ba'dal faraghi minha. Ya, kecuali bahwa dia ketika menceritakan apa yang dia telah lakukan kebaikan itu, ya, ada unsur-unsur riya tapi sedikit, lam yu'sir fi ifsadil ibadatil madiyah, maka tidak berpengaruh kepada rusaknya ibadah yang telah diperbuat ba'dal faraghi minha, sesudah selesainya dia melakukan ibadah. Fahuwa, maka dia min hadzal wajhi ahwanu, maka yang seperti ini lebih ringan. Jadi kalau kita menampakkan ibadah langsung, berarti kebaikan itu dilihat secara langsung, maka tingkat masuk dalam otak orang lain itu lebih cepat karena kelihatan langsung. Tapi kalau orang itu cerita kebaikan, itu butuh waktu. Ya. Apa iya orang ini nyumbang 5 juta, hari-hari aja duitnya susah, misalnya begitu. Ya. Hari-hari aja kadang-kadang kita lihat kekurangan, masa iya? Nah, maka tingkat riyaknya menjadi lebih tersembunyi.
ketimbang yang secara langsung. Tetapi ketika cerita tentang kebaikan biasanya ditambah-tambahin. Sholat tahajudnya cuma 4 rakaat, ngomongnya 12 rakaat misalnya gitu ya. Nah itu berarti ada tingkat unsur riya, ada tingkat unsur kidib, ada pamer, ada bohong. Nah, itu lebih berat, asyad, lebih berat ya. Tetapi bahwa ketika orang menceritakan kebaikan yang telah dia perbuat, tapi tetap dengan niat mengajarkan kepada orang lain supaya tetap berbuat baik, itu boleh. Contohnya begini, orang ngeluh sama kita, cerita tentang ponakannya yang dulu diurusin sama dia, tapi ketika sudah sukses lupa. Saya jadi nggak enak nih, nggak nyaman nih sama ponakan saya. Ya, dulu kita yang ngurusin, ya, apa-apa kita yang ngerawat, giliran sekarang udah sukses ngelupain kita, misalnya begitu. Nah, sementara kita punya masalah yang sama, misalnya gitu. Kita punya kasus yang sama. Ya, kita dititipin ponakan oleh saudara dari kampung, kita urusin juga sampai kemudian selesai dan sukses. Dan mungkin karena kesibukannya menjadi jarang, bahkan mungkin tidak pernah datang ke rumah kita. Nah, kita ngomong sama orang itu, gini bang, kebaikan-kebaikan begitu mah jangan diungkit. Saya juga punya cerita sama kayak cerita abang. Iya, abang ingat gak dulu ponakan saya yang namanya Anu? Sekarang kan sudah jadi manajer apa gitu, atau direktur apa gitu. Ya mungkin karena kesibukan gak ke rumah, tapi ya biarin aja, kita doain aja, mudah-mudahan dia tetap baik. Abang jangan begitu. Kenapa? Takut pahala kebaikan kita hilang gitu bang. Maka udahlah, lupakan aja. Kalau misalnya kita sudah berbuat baik sama dia, lalu dia sudah sukses, ya alhamdulillah. Artinya kebaikan kita ya menjadi nilai, ya, sebab kita telah membantu orang lain. Jangan diungkit-ungkit. Ya. Sama, saya juga punya masalah yang sama, tapi ya biarin aja lah. Ya. Nah itu boleh. Ya. Artinya kita menceritakan kebaikan kita di hadapan orang lain, tapi dengan tujuan dandanin pikiran dia yang berbelok karena ada kekecewaan atas kebaikan yang telah dia perbuat. Ya, sampai di sini ada yang menambahkan? Silakan. Nggak ada, alhamdulillah. Ya, paham semua udah. Ya. Ya. Baik. Ya. Hah? Kalau yang tadi Pak, kalau yang ini kan kata bahasa Arabnya na'imah, yang satu khairun itu. Ada beda tingkatnya dalam bahasa. Kan kalau ditampakkan zahir, ya. Kalau disembunyikan sir, ya. Karena ini masalah amal, ada zahir, ada zahirun, ada sirriyun, ya. Zahirun dan sirrun, ya. Zahir dan sir, ya. Kalau ya. 271 itu Pak. Hah? Kalau nampakkan sedekah, fa ni'immahi. Ya. Khairun. Iya. Sama levelnya itu yang satu lebih bagus. Yang pertama fa ni'immahi, itu bagus. Kalau kamu menampakkan kebaikanmu, maka itu bagus. Artinya menampakkan kebaikan yang bisa menahan unsur riya, karena menjadi teladan bagi orang lain. Wa in tukhfuha, dan apabila kamu menyembunyikannya, maka fahuwa khairul lakum, itu lebih baik. Ya. Makna khairun di situ baik, tapi dimaknai oleh ahli tafsir artinya lebih baik. Ya. Karena walau bagaimanapun yang terlahir dan yang tersembunyi itu lebih aman yang tersembunyi. Maka makna fahuwa khairul lakum, itu lebih baik bagimu.
Dan dua-duanya itu Allah yang mengajarkan yukaffir ankum min sayyiatikum. Kebaikanmu yang nampak tapi terbebas dari unsur riya, dan kebaikanmu yang tersembunyi karena ingin ikhlas, yukaffir ankum, menghapus daripadamu sayyiatikum, kesalahan-kesalahanmu, ya. Jadi innal hasanat yudhibnas sayyiat, sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Rasulullah menyampaikan atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, imbangi keburukanmu dengan kebaikan supaya keburukanmu hapus. Nah, jadi kebaikan bisa menghapus keburukan. Ada cerita, Rasulullah menceritakan ada seorang rahib, ya, pendeta Yahudi. Dia beribadah 60 tahun. Dia merawat sinagog lah kalau zaman sekarang, ya, merawat gerejanya 60 tahun. Ketika dia mau berangkat ke gereja, dia bertemu dengan perempuan nakal. Dirayu-rayu oleh perempuan nakal. Akhirnya diajak mampir ke losmen, ya, dan kejadian berbuat zina, ya. Tapi keluar dari losmen mampir ke warung, lalu rahib ini membeli roti, ya, 2 potong roti atau 3 potong roti, lalu disedekahkan kepada fakir miskin. Kemudian ketika dia berangkat ke gereja, ke sinagog, dia tersandung kemudian meninggal dunia. Nah, malaikat 2, malaikat rahmat sama malaikat azab siapkan timbangan. Ini hadis Rasulullah. Malaikat 2 malaikat, malaikat rahmat dan malaikat azab siapkan timbangan. Ditimbanglah amal ibadah 60 tahun di wadah timbangan sebelah. Lalu ditimbanglah perbuatan zina yang baru saja dikerjakan. Ternyata lebih berat dosa zina daripada amal 60 tahun. Masya Allah, ya. Jadi enaknya nggak seberapa menghilangkan, ya, pahala amal kita. Lalu kemudian malaikat rahmat mengambilkan pahala 2 potong roti, ya, ditaruh di atas timbangan amalnya. Akhirnya menjadikan berat timbangan amal baiknya dan ringan timbangan amal buruknya, sehingga dia mendapatkan ampunan Allah. Masya Allah. Tapi jangan dijadikan prinsip, kalau begitu ntar gue berbuat zina, habis zina gue beli roti dan gue bagi-bagi orang lain. Nggak begitu, ya, prinsipnya nggak begitu. Ini yang sudah terlanjur. Begitu Pak. Baik. Ya, ada yang lain? Ya. Baik. Wal hukmu fihi anna man qawiya qalbuhu, ya, maka ketentuan berlaku bagi orang yang kuat hatinya, summa ikhlasuhu, kemudian kuat pula ikhlasnya, wa sagharan nasa an aibihi, dan dia memberikan nilai kecil, ya, an ainihi, di hadapan banyak orang, ya, artinya memberikan nilai kecil itu bukan mengecilkan orang, tapi bagi saya amal begini mah saya nggak butuh sanjungan dari orang lain, bodoh amat, orang nyanjung kayak enggak ada masalah buat saya. Itu namanya sagharan nas fi ainihi, ya, menganggap sepele dalam pandangan orang lain. Wastawa indahu madhahu wa dhammuhu, wastawa indahu madhuhu wa dhambuhu, dan sama saja bagi dirinya dipuji ataupun dicela. Wa dzakara dzalika inda man yarjul iktida'a bihi, maka boleh yang seperti itu, ya, orang menampakkan amal yang sudah diperbuat karena harapan amal kebaikannya diikuti oleh orang lain. Tapi syaratnya apa tadi? Yaitu orang itu qawiya qalbu, kuat hatinya. Yang kedua, tamma ikhlasuhu, sempurna ikhlasnya. Yang ketiga, sagharan nas fi ainihi, ya, hatinya sudah kuat, ya, keikhlasannya sudah sempurna. Lalu dia
nggak peduli dalam pandangan orang lain atas kebaikannya. Nah, kalau sudah seperti itu boleh cerita-cerita, ya. Ustadz kalau tahajud mulai jam berapa, misalnya begitu. Ya sampaikan aja. Saya mulai biasa bangun jam 2:30 atau jam 3, ya. Tahajud sekian rakaat, lalu zikir menunggu sampai menjelang subuh. Nanti kalau masjid sudah mulai tarahim, assalatu wassalamu alaik, saya baru berangkat ke masjid supaya ada waktu tahiyatul masjid, supaya bisa ada tambahan zikir di masjid, supaya ada iktikaf yang lama di masjid. Lalu kemudian saya bisa menjawab adzan dan iqamat, kemudian saya bisa sunnah qabliyah subuh dan seterusnya. Boleh kalau itu sebagai keteladanan buat orang lain. Karena kan memang rutinitasnya begitu, ya. Rutinitas kita sebagai umat muslim, bangun tidur, kan kita tidur itu tengkuk kita diikat oleh setan 3 ikatan, Pak. Ya. Diikat 3 ikatan. Lalu setan mengatakan, malam itu lama, tidur. Gitu. Itu kata setan begitu. Ini Rasulullah yang sampaikan. Ketika orang itu bangun tidur, dia bersyukur kepada Allah. Ya, kalimat yang biasa kita baca, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, maka lepas 1 ikatan setan. Kalau orang itu ke toilet, kamar mandi, mengambil wudhu, lepas ikatan setan yang kedua. Kalau dia itu melaksanakan sholat subuh, apalagi berjamaah, lepas 3 ikatan malaikat. Maka pagi itu dia as-surur wal masrur, dia senang bahagia. Ya, pagi itu cerah, senang bahagia. Kenapa? Mengawali hidup ibadah kepada Allah. Tapi ketika 3 ikatan setan itu tidak dilepaskan, lalu dia bangun sudah lewat dari waktu subuhnya, maka dia itu pagi itu suntuk, ya. Kata Rasulullah, suntuk dia, iya, mukanya kucel, tidak ada kebahagiaan. Kenapa? Karena melewatkan kesempatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu kalau misalnya kita cerita sama orang lain tuh minta pada kita, ya silahkan saja sampaikan. Terus Bapak kalau sholat duha bagaimana? Alhamdulillah saya duha mas sudah rutin, ya. Lebih sering duha ketimbang tidak. Sekalipun kadang-kadang ada tidak duha, mungkin karena ada keperluan pagi-pagi sudah kemana dan sebagainya, misalnya seperti itu. Lalu Bapak kalau duha biasanya jam berapa? Ya saya ngambilnya yang waktu orang sibuk, jam berapa? Jam 9, jam 10, misalnya begitu, itu boleh, ya. Karena apa? Sedang memberikan pelajaran kepada orang lain. Berarti kan menampakkan apa yang sudah kita perbuat. Tapi benar-benar kita perbuat. Jangan kemudian ditanya, Bapak sudah sholat duha? Oh saya rutin, padahal nggak pernah. Berarti kidib, ya, dusta. Nah itu yang berbahaya. Ya. Jadi warraghbatu fil khairi bisababihi. Ya. Jadi yang seperti itu boleh, dan itu sebuah kebaikan kalau memang ada sebab-sebab dan tujuan supaya orang lain bisa mengikutinya. Fahuwa jaizun, maka itu jaza, boleh. Bal mandubun, bahkan disunatkan ilaihi padanya, in saffatin niyatu, apabila telah bersih niatnya, wasalimat an jami'il afati, dan telah selamat dari bahaya-bahaya penyakit riya dan hilang unsur ikhlas. Li'annahu targhibun fil khairi, karena itu adalah pelajaran dalam kebaikan. Wa targhibu fil khairi khairun, dan pelajaran dalam kebaikan itu baik. Ngajari orang berbuat baik adalah baik. Sanna sunnatan hasanatan, memberikan contoh, ya, contoh-contoh yang baik, ya. Misalnya ini habis maghrib, daripada ngobrol nggak karu-karuan, ayo dah kita tadarus dah, ya, sambil latihan beresin bacaan kita, aja dah tuh. Nah kita besok nggak bisa hadir, tapi teman-teman ngikutin begitu besok harinya, maka kita mendapatkan nilai kebaikan.
kebaikan, karena kita telah meletakkan dasar-dasar kebaikan. Itu. Wa targhibu fil khairi khairun, dan pelajaran mengajak orang lain berbuat baik adalah sebuah kebaikan. Wa qad naqala mithlu dzalika an jama'atin minas salafil aqwiya, dan sungguh telah menukil pekerjaan-pekerjaan seperti itu, yaitu golongan ulama-ulama salaf al-aqwiya, mereka yang memiliki kepribadian yang kuat. Orang-orang dulu telah mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan mencontohkan. Seperti misalnya zaman sahabat, ya, ada yang sedekah bikin sumur, ya, sumurnya sampai hari ini masih ada namanya Bi'ru Aliyin. Orang menyebut Bi'ru Aliyin, orang Arab itu ribet Bir Ali. Ya, kalau kita dari Madinah mau masuk kota Mekah, kita harus niat berikhram mau masuk ke Mekah. Itu biasanya mikotnya di Bir Ali. Itu Bir Ali itu Bi'ru Aliyin. Ya, sumurnya sahabat Ali. Kemudian di kebun kurma ada sumur, dulu sumurnya orang Yahudi. Orang Yahudi itu kalau orang Islam mau ngambil air suruh bayar. Maka kata Rasulullah, siapa yang bisa bebaskan sumur ini, pahalanya surga. Sahabat Utsman datang bawa duit, kalau zaman sekarang berkoper-koper lah, ya. Datang kepada Yahudi. Wahai Yahudi, saya mau beli sumur Anda. Ya, kata Yahudi, enggak saya beli. Udah berapa harganya? Saya beli. Ya. Akhirnya kata Yahudi, kalau berani sekian boleh, tapi belinya separuh. Separuh itu bergantian. Jadi nanti yang memanfaatkan hari ini ya, milik sahabat Utsman, besok milik Yahudi. Nah, sementara orang-orang Islam mengambil air kudu bayar. Maka kalau hari di mana milik Yahudi, orang Islam nggak ambil air. Ya. Kalau hari di mana milik sahabat Utsman, orang Islam ngambil air. Akhirnya Yahudi bangkrut. Kata Yahudi, udah bayar aja semua. Dibayar sama sahabat Utsman. Maka sumurnya namanya Bir Utsman. Nah, itu namanya qudwatun, ya, atau rughbatun, kebaikan-kebaikan yang telah dicontohkan oleh orang-orang dulu, ya. Orang dulu dengan ikhlasnya matok tanah untuk bangunan masjid, diwakafkan. Orang-orang kita boleh mengambil pelajaran dari hal-hal yang seperti itu, karena itu adalah contoh keteladanan yang baik. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan pelajaran ini menjadi pengetuk hati kita untuk melatih diri menjadi orang-orang yang ikhlas dan jauh dari unsur riya dan pamer setiap amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.